Ya, silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya sangat Waalaikumsalam. berterima kasih Mas ya kepada Mas Fikri sudah meluangkan waktu dan kami mengganggu waktu cutinya Mas ya. Sebelumnya mohon maaf. Jadi eh, Masalah. saya Nicholas Pentu Marbun dengan NIM 115220014 dari Teknik Geofisika Angkatan 22 bersama teman saya Daniel dari Putra Pangestu dengan NIM 115 220 065 angkatan 2022. Ya. Jadi sebelumnya kami terima kasih kembali kepada Mas Fikri terkait mau sebagai pembicara dari tugas teknik komunikasi salah satu mata kuliah dan ini merupakan salah satu tugas UAS yang tugasnya itu adalah kami melakukan wawancara atau podcast begitu ya wawancara dikemas dengan podcast untuk bertanya-tanya terkait background dari mas-mas yang sudah bekerja di perusahaan gitu. Nah, sebelumnya untuk Mas Fikri, apakah boleh diperkenalkan Mas terkait basicnya jurusannya di mana dan sekarang itu sebagai apa? Mungkin itu dulu Mas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salah. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Oke, nama saya Azhar Fikri, bisa dipanggil Fikri. Saya dari eh, eh, saya sekarang sebagai geofisikalis di unit Geomin PT Antam Tbk. Saya sudah di posisi ini sekitar dua dua tahun 10 eh 2 tahun 9 bulan lah kira-kira. Seperti itu, saya eh, lulusan S1-nya dari Universitas Brawijaya di Malang, lalu S2-nya di National Central University di Taiwan. Gitu. Oke. Ada hal menarik Mas ya. Jadi kalau dari kami sendiri kan ya kita sama-sama jurusan teknik geofisika, cuman dari kami sendiri nih masih bingung nih Mas. Nanti habis lulus itu apakah perlu atau Hmm. peluangnya akan lebih besar untuk dapat kerja kalau misalkan kita harus ambil S2 dulu ataukah langsung eh, bekerja dulu Mas. Kalau dari Mas sendiri, apakah ada tanggapan Mas terkait hal tersebut? Iya, ini ada masalah klasik ya untuk teman-teman yang di teknik geofisika ya, teman geofisika di Indonesia ini. Eh, Sejujurnya memang kalau apa namanya jurusan geofisika atau teknik geofisika itu memang eh, lingkupnya itu sangat sempit sebenarnya. Dikit sekali yang butuh itu yang apa geofisika. Karena ya kenapa sih dikit itu ya dan termnya itu apa term kerjanya itu panjang. Jadi eh, lingkungannya kecil, term kerjanya pak itu panjang. Jadi makin berjubel gitu apa, kesempatannya itu. Menurut saya kalau misalkan kalian dari S1 nanti kalau misalkan eh, bisa eh, untuk kerja itu ya bisa aja cuma kalian harus lebih kuat lagi di bagian mencari namanya koneksi gitu ya, koneksi-koneksi yang misalkan eh, bisa menempatkan kalian langsung di perusahaannya kah atau ada manajemen trainee seperti itu. Nah, terus ada jaminan masuk permanen gitu. Nah, itu bisa. Kalau kalian belum apa namanya, belum matang secara ilmu ataupun eh, mungkin bisa mengarah ke apa? Mungkin mau balik lagi ke UPN lagi sebagai dosen, bisa meneruskan ke S2 seperti itu. Atau mungkin nanti bisa S2, S3 lagi, itu bisa fleksibel lah seperti itu.
Mungkin mau melanjutkan dari pertanyaan Mas Niko, Mas. Iya. Jadi kan tadi sudah dibilang mengenai istilahnya setelah S1 apakah bagaimana kompetensi di mahasiswa teknik fisika. Mungkin izin bertanya Mas, kalau untuk mahasiswa teknik fisika setelah S1 pada saat pencarian di lingkungan kerja, apakah IPK itu masih menentukan Mas selain koneksi itu sendiri? Lalu pada perjalanan Mas berkarir, kira-kira skill apa yang sering kurang dari lulusan geofisika ketika masuk ke dunia kerja Mas? Pertama itu kalau IPK ya, IPK untuk persyaratan masuk ke dunia kerja itu. Kalau menurut saya IPK itu eh, mungkin penting untuk eh, sebagai persyaratan itu administrasi seperti itu. Dan ya misalkan syaratnya IPK 3,0, nah itu berarti harus ya segitu aja gitu. Enggak, ya kalau kalau lebih ya alhamdulillah, kalau kurang ya berarti ya mungkin bisa apa namanya, dikesampingkan dulu berarti, apa, nunggu yang IPK-nya lebih bagus dulu gitu. Nah, terus kompetensinya kalau misalkan teman-teman mau itu apa namanya, masuk ke dunia kerja itu yang ya yang banyak itu ya pasti mesti udah pernah dengar ya kan, hard skill, soft skill seperti itu ya. Misalnya hard skill ya bisa dicari lah, misalkan ya gimana apa namanya, gimana eh, apa namanya, teknisnya pengukuran geofisika, terus processing, interpretasi, penyajiannya dan sebagainya itu ya kalian bisa ya tahu lah ya. Kalau ya terlebih memang ya soft skill-nya itu terutama yang menjadi concern memang yang kebanyakan dari teman-teman yang utamanya yang baru-baru, angkatan baru-baru ini, eh, skill komunikasi komunikasi dengan teman-teman, orang-orang yang lainnya gitu. Jadi kita yang di lapangan itu bukan cuma kita aja ya, maksudnya yang kerja itu ya. Ya. Misalkan dari tim geofisika itu nggak cuma geofisika aja. Jadi teman-teman yang misalkan kalau di lapangan itu bisa sama dengan kru lokal. Nicholas juga pernah itu ya, kan sama saya di itu yang di Pomala itu. Nah, gimana caranya kita menghadapi teman-teman kru kru lokal itu yang yang membantu kita itu. Nah, mereka dengan eh, budayanya mereka, dengan karakternya mereka, gimana kita menghadapi mereka yang secara bijaknya itu gimana. Nah, itu eh, harus pintar-pintarnya lah itu kita berkomunikasi gitu. Terlebih lagi kalau misalkan kita eh, di wilayahnya orang gitu, kita bukan tuan rumah gitu, jadi kita nggak bisa sembarangan gitu. Misalkan eh, mau mohon maaf sebelumnya, misalkan mau apa, buang air kecil gitu misalkan, ya jangan langsung langsung keluarin gitu aja, harus harus permisi atau gimana di hutan gitu lah. Nah, paham lah kayak gitu lah. Iya Mas, benar Mas. Jadi eh, ngomong-ngomong masalah soft skill, hard skill lagi Mas ya. Menurut Mas, Iya, kita balik lagi ke terkait S2 sih Mas. Ini sangat menarik, apalagi Mas ini kan S2-nya di luar negeri kan Mas. Nah itu kalau iya. orang memandang kan kayak, wah ini luar negeri terus spreadnya bagus lah Mas. Nah kalau dari Mas sendiri ada nggak Mas yang membedakan terkait sistem pembelajaran di luar negeri itu dan di Indonesia sendiri itu seperti apa dari pengalaman Mas? Hmm, Kalau menurutku ya, kalau ya kayak saya nggak bisa bandingin yang di negara-negara lain ya, apa misalnya di luar negeri lain. Saya bisa bandinginnya ya antara Indonesia sama Taiwan gitu. Kalau di Indonesia sama Taiwan, bedanya tuh di mereka lebih lebih apa ya, luas gitu loh.
pendekatannya itu sama apa namanya dari dosen atau profesornya ke mahasiswanya gitu. Eh, Mereka nggak ada kayak semacam apa lah, eh, hormatnya itu sangat sangat berlebihan atau gimana, bukan? Ya cuma ya tahu kalau misalnya itu profesor ya kita harus hormati eh, se selayaknya lah maksudnya. Nah seperti itu. Kalau pembelajarannya saya rasa itu ya itu lagi lebih lebih luas di luar negeri itu kita bisa apa namanya apa namanya gimana ya komunikasinya itu lebih 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 enak lagi lah kan misalnya kalau di kelas gitu atau misalnya kalau ada praktek di lapangan gitu itu. Eh, dan juga ya tahu lah tata busana bisa di di apa namanya di Indonesia harus harus rapi gitu lah ya. Nah kalau di luar negeri ya sesuai dengan musimnya gitu. Oh iya Kalau iya. misalkan ya bulan-bulan segini biasanya musim dingin ya biasanya pakai jaket kayak gitu. Kalau misalkan ya udah agak panas biasanya ya ya udah makin tipis sebenarnya bajunya. Dan itu nggak masalah di 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 apa di luar negeri gitu. Itu dan juga ya ya minusnya itu misalkan kalau dari Indonesia itu kontrolnya itu dari dosen maupun profesor itu lebih 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 kelihatan lah daripada kalau di luar negeri gitu. Misalkan kalau misalkan ada apa ya misalkan eh mahasiswanya nilainya itu tiba-tiba jeblok gitu. Profesornya di luar negeri itu nggak ada yang langsung ngomong kamu harus tingkatin kayak gini nah, nggak ya ada yang kayak gitu. Tapi yang banyak itu dibiarin gitu. Jadi ya dianggapnya yang kuliah itu ya udah dewasa, semuanya udah tahu konsekuensinya yang diambil gitu. Kalau mereka malas, berarti ya dapatnya nilainya ya, ya jelek. Kalau mereka rajin, ya dapatnya ya nilainya bagus. Ya udah itu mereka harus tahu itu konsekuensinya kayak itu. Itu. Berarti kalau buat kuliah S2 di Taiwan itu istilahnya daripada apa pendidikan di Indonesia lebih fleksibel sama membuat mahasiswanya lebih istilahnya tahu tanggung jawab masing-masing ya Mas ya. Betul, betul. Betul betul. Kalau misalkan ya ya apa namanya kita juga jauh dari apa kampung halaman ya. Jadi kita tahu kan apa ya niatnya kita itu di negeri orang tuh ya belajar, ya sekolah, ya sampai lulus gitu. Nah, kita harus tanggung jawab dengan apa yang kita emban dari rumah gitu. Itu. Mungkin mau bertanya lagi Mas Fikri, Enggak. untuk S2 di Taiwan tersebut majornya ngambil apa ya Mas? Lalu selama studi S2 Mas Fikri, kira-kira kalian apa aja yang menurut Mas Fikri itu berguna banget pada saat Mas Fikri berkarir? Hmm. Ya kalau majornya emang ya saya konsisten ya apa ambil di JPSIC ya. Eh, dan saya masuk itu kan dari kan departemennya Earth Science terus institutnya itu ada geofisik, ada geologi dan sebagainya itu. Ya saya masuk geofisik, lalu labnya saya masuk namanya Near Surface Geophysics Research Group itu labnya itu. Jadi concernnya itu pakai metodenya itu IRT, geolistrik, lalu GPR, lalu ada MT, ya itu tiga itu. Nah, yang saya apa namanya, yang saya
kuasai kira-kira selama kuliah di Taiwan itu ya ERT sama MT gitu. Jadi MT pun ya itu jadi topik tesis saya itu Mas itu. Mungkin lanjut bertanya Mas. Hmm. Kalau secara tadi Mas juga sudah menyampaikan background-nya, itu Mas sempat menjadi dosen, masuk menjadi istilahnya industri, masuk ke dalam tatanan geofisika dalam pendidikan. Kira-kira mungkin ada sedikit cerita mungkin Mas, latar belakang Mas menjadi dosen di awal-awal karir gitu. Ya, udah dikasih tahu sama apa Nicholas berarti ya. Iya, Mas Lalu Firly. saya pernah, iya, pernah jadi dosen ya. Ya, saya kan kuliah itu S2 dari September 2017, lalu lulus itu Juli 2020. Terus saya balik ke Indonesia Agustus 2020. Itu ya pas itu ya COVID ya. Jadi apa namanya langsung pulang, nggak ada harus karantina mandiri gitu. Nah, eh, dari belum ada kayak macam cari kerja sebelumnya gitu. Nah, kebetulan di tempat tinggal saya itu yang di Banyuwangi itu ada kampus yang baru berdiri gitu. Jadi mumpung apa namanya mau mendekat dan juga baru lulus gitu, jadi saya apply ke situ ya dan bisa diterima. Ya, saya jadi dosen mulai September 2020 sampai Maret 2023 gitu. Ya, saya membawai mata kuliahnya itu bukan bukan geofisika pas itu. Itu cuma mata kuliah umum gitu, fisika dasar gitu. Fisika dasar, terus ada fisika agak lanjut daripada dibilang fisika lanjut dibandingkan kalau di kampus kampus biasa gitu. Eh, lalu ya seiring seiring waktu juga ditambah mata kuliah ada apa namanya kayak komputer apa kayak ya mempelajari kayak coding-coding sederhana seperti itu. Lalu apalagi ya? Ya tiga tiga itu aja sih kayaknya. Nah itu ya saya juga dari apa namanya sekian waktu itu ya juga saya belajar gimana cara menghadapi orang-orang, terus apa namanya kalau ada masalah gimana menghadapinya, terus gimana menyelesaikannya itu, terus eh, ya juga ya terutama itulah manajemen masalah dan solusinya itu. Oke, Mas. Nah, tadi kan kita sudah ngobrol Mas terkait eh, basic dari pendidikan Mas Fikri itu seperti apa. Nah, ini mungkin dari teman-teman atau nanti dari audiens yang sangat menunggu-nunggu nih Mas terkait gimana sih Mas caranya Mas bisa masuk ke Antam, dimana kalau kita tahu gitu Mas ya, Antam itu kan perannya wah gitu Mas. Wah, ini kerja di Antam nih gitu kan. Nah, yang pertama terkait eh, gimana Mas caranya bisa masuk ke Antam, mungkin nanti Mas bisa cerita terkait perjalanan seperti apa, kemudian tantangan seperti apa. Nanti juga mungkin eh, dari saya sendiri dan teman-teman mungkin pengen tahu cara masuknya itu gimana sih Mas gitu. Ya, cara masuknya kalau ke Antam itu kayak kalau jalurnya yang itanya official gitu maksudnya kan. Nggak tahu kan dari itu ya, apa rekrutmen bersama BUMN itu. Nah, itu biasanya eh, ada lowongan untuk masuk Antam kalau Antam lagi buka itu. Kalau saya itu jalurnya jalur rekomendasi. Jadi eh,
yang saya sampaikan sebelumnya itu harus memanfaatkan koneksi yang ada gitu. Jadi setelah saya jadi itu dosen itu, terus ada tawaran untuk masuk Antam, saya langsung apply, kirim email, terus CV, ijazah terakhir, transkrip seperti itulah. Mau apply di bagian ini gitu, terus langsung diminta interview ke kantor. Pas itu Geomin masih di tower B kan, pas sekarang kan di tower A itu. Jadi diminta interview ke sana, menghadapi Pak manajer itu bagian exploration support, dan juga asisten manajernya yang bagian membawai bagian geobasic and geodesy. Terus setelah itu juga ada itu tes kesehatan gitu, terus diminta pulang dulu. Ada baru sekitar dua minggu lah setelah itu ada berita masuk itu, suruh masuk ke kantor tuh ya, dan setelahnya ya sampai sekarang ini. Oh, berarti untuk masuk ke situ bukan hanya jalur dari tes bersama Mas ya, jadi ada rekomendasi juga. Nah, kalau boleh tahu rekomendasinya itu eh, perusahaan itu tahu dari mana Mas untuk merekomendasikan suatu orang untuk direkrut Mas gitu. Biasanya itu ya kalau bilangnya internal dari Antam sendiri ya. Kalau yang rekrutmen bersama itu jaminannya langsung sebenarnya pegawai tetap biasanya itu. Kalau yang rekomendasi itu biasanya jadinya TAD atau tenaga alih daya, atau misalkan diistilahkan ya kontrak lah tuh, atau paling pokoknya ya TKWT lah, karena saja waktu tertentu gitu. Nah itu apalagi ya itu kemasan rekomendasi itu ya berhentinya cuma paling jadi kontrak ataupun ya TKWT gitu. Kalau misalkan lewat kebun bersama itu biasanya jaminan jadi pegawai tetap. Oke, oke Mas. Berarti memang seperlu itu Mas ya terkait personal branding kita seperti apa, kemudian juga berelasi kita seperti apa Mas. Nah, eh, untuk dari Nicol sendiri dan teman-teman masih penasaran Mas terkait eh, bagian Mas di Antam itu seperti apa Mas dan ada divisi apa aja. Nah, kalau kita ngomongin Antam berarti itu kan dari kemancangan saja aneka tambang kan Mas. Nah, untuk Antam sendiri Hmm. eh, concernnya terkait eksplorasi itu ada apa aja Mas? Nah, nanti di bagian divisi Mas ini concernnya juga apakah melakukan eksplorasi geologi juga atau hanya geofisis Mas? Ya, saya di bagian saya posisinya sebagai exploration geofisis ya, di unit Geomin. Unit Geomin itu bisa diistilahkan sebagai unit eksplorasinya di PT Antam. Jadi Antam itu tambangnya kan macam-macam ya. Ada emas, ada nikel, ada bauksit yang sejauh ini dibawahi oleh Antam gitu. Ya kita sebagai tim dari unit Geomin itu kira-kira mengeksplor kira-kira wilayah mana yang prospek gitu. Prospek ada ada kandungan sumber dayanya, lalu cadangannya itu kira-kira profitable atau enggak untuk dieksploit nantinya oleh perusahaan seperti itu. Jadi
misalkan ya kalau ya kalian yang concern di berita yang ini sekarang ini yang apa namanya banjir bandang itu karena eksploitasi hutan yang terlalu masif itulah. Ya, itu sebelum eksploitasi itu kita explore dulu ke wilayahnya itu. Jadi belum 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 tahapnya yang mengkeruk itu belum. Jadi kita studi geologi, lalu geokimia dan juga geofisikanya juga itu. Nah, studi geofisikanya yang biasanya kita pakai itu biasanya antara kalau misalnya emas itu yang kita lakukan awal-awalnya itu dari studi regional dulu. Biasanya dari data-data yang udah ada itu biasanya yang data spasinya itu lumayan lebar untuk studi magnetik maupun studi gravity datanya itu. Nah, setelah itu kalau misalkan dilihat-lihat itu dan juga mungkin ada kajian yang dari geologis yang di sana itu kira-kira beneran ada prospeknya di sana. Nah, lalu kita lebih me, mengerucutkan itunya wilayahnya itu dengan studi misalkan drone magnetik. Nah, itu drone magnetik lalu kalau misalkan sudah terucut lagi dapatnya fokusnya itu di situ mau cari apa namanya kiranya nanti tepatnya di mana. Nah, seperti yang kita udah apa namanya ada yang kita jalankan tahun ini itu pakai metode TDIP, Time Domain Induced Polarization. Nah, itu ya pakai geolistrik itu. Nah, seperti itu. Nah, berbarengan itu juga ada studi geologi, juga pengambilan sampel dan sebagainya. Terus ada studi geokimianya, dikirim ke lab, gimana kadarnya, lalu dirangkum semuanya. Nah, itu nanti semuanya dirangkum dan diputuskan oleh teman-teman di yang memiliki memangku kebijakan seperti itu. Kira-kira ini prospek atau enggak, lalu ada proses selanjutnya atau gimana, seperti itu. Oke, Mas. Jadi cukup mudah dipahami, Mas. Jadi di bagian Antam ini sebenarnya ada unit geomin yang di bawahnya itu masih banyak divisi, Mas ya. Divisi geologis, divisi geofisis gitu. Nah, izin merangkum Mas sedikit terkait unit geomin. Jadi unit geomin ini merupakan salah satu unit yang ada di Antam. Nah, ini biasanya concernnya di bagian eksplorasi dan iya eksplorasi terkait sumber daya mineral, Mas ya. Dan juga untuk Antam sendiri itu ada beberapa bahan tambang lah yang menjadi concern yaitu berupa nikel, kemudian emas atau biji emas dan juga ada bauksit, Mas. Nah, eh, terkait hal tersebut, Mas, apakah bisa dijelaskan eh, untuk kan secara geologi itu kan settingnya berbeda-beda, Mas ya. Setting geologi terkait target emas itu beda, kemudian bauksit juga beda, kemudian nikel juga beda. Nah, untuk Antam sendiri setnya itu ada di mana saja, Mas ya? Terkait target-target tersebut. Bisa diulang yang pertanyaannya? Terkait concern dari bahan tambang tersebut, Antam ini memiliki site di mana saja ya, Mas? Oh, oke. Yang aktif ya, yang site-nya Antam yang aktif itu yang emas itu ada di Pongkor, di Bogor itu. Eh, lalu kalau yang nikel itu ada di Pomala, Kolaka,
dan juga ada di Konawe Utara itu di Sulawesi Tenggara itu, dan juga ada di Maluku Utara itu ada itu apa di Buli di apa nikel itu. Kalau nggak salah ada yang apa namanya baru itu di Luwu Luwu Utara nggak salah di itu Pongkeru itu namanya itu kerjasama sama apa namanya pemerintah daerah di sana itu. Lalu ada yang unit bauksit itu di Kalimantan Barat itu ada di Tayan, Mempawah sama lupa aku satunya itu. Pokoknya ya situlah gitu. Ya unit geomin juga selain apa namanya eksplorasi untuk menemukan yang baru juga apa namanya ada pelayanan juga untuk apa namanya akuisisi data itu di tempat yang sudah existing gitu. Jadi misalkan kalau ada misalkan kalau kita di tempat nikel nikel gitu, misalkan ada perbedaan data bor itu dan juga ada concern antar data bor itu kira-kira gimana apa namanya korelasinya seperti itu. Misalkan dari satu titik ke titik yang lain gitu, misalkan spasinya 25 atau 50 meter gitu, apa namanya dari satu bor itu dapatnya semacam ya kedalaman lapisannya segini, sementara yang satunya berbeda. Nah, gimana korelasinya seperti itu. Nah, mungkin dari tim geofisika bisa membantu gitu. Atau kalau misalkan eh, kalau Nicol tahu ya apa kan di lapangan itu. Jadi teknisnya kalau di lapangan itu pemboran itu harus kira-kira sampai data apa sampai lapisan itu batu induk atau bedrock ya. Nah, kalau misalnya data bornya itu nggak sampai kedalaman tertentu itu nggak eh, sampai apa namanya bedrock. Nah, itu mungkin bisa dibantu sama data geofisika, misalkan ya dengan bantangan yang lebar dengan kedalaman yang lebih dalam daripada jangkauan apa namanya mata bor, ya kita bisa bantu seperti itu. Mungkin mau melanjutkan Mas, tadi sudah disinggung metode geofisika pada teknis-teknisnya. Saya dan teman-teman ini mungkin sedikit penasaran Mas. Tadi kan untuk di Antam sendiri dia mengeksplorasi seperti nikel, emas, sama bauksit. Nah, kira-kira apa teknis di lapangan pada perusahaan Antam ini metode regionalnya itu seperti apa ya Mas? Lalu setelah mendapatkan hasil dari metode regional, metode lokal geofisika yang digunakan itu pada tiap mineral yang PT Antam cari itu menggunakan apa aja Mas? Ya seperti tadi yang sudah saya sampaikan yang sebelumnya itu, kalau misalkan yang regionalnya mencari emas itu tadi kita emas ataupun ya apa namanya komoditi yang lainnya ya. Kita dari regionalnya itu dari data yang regional, misalkan dari gravity ataupun magnetik itu yang kita bisa dapat dari apa namanya dari satelit maupun yang sudah ada di internet seperti itu yang biasanya yang paling terbaru gitu. Lalu kalau setelah itu kita ada kajian ya mungkin geologi secara regional dan spasi yang ya sembarang ataupun spasinya itu apa
lebar seperti itu, kita yang menunggu dengan data regional ini, dengan kajian geologinya dari teman-teman geologis itu. Nah, kira-kira udah terwujud atau gimana di tempatnya itu, lalu kita kaji lagi dengan metode yang lebih melokal gitu. Misalkan kita pakai drone magnetik ataupun ground magnetik tuh. Dan ini temannya yang di emas ya. Terus kalau udah dapet kira-kira itu temannya udah terkerucut lagi, misalnya mau lebih ke dalam lagi gimana kepenerusannya atau gimana mananya itu. Nah, kita pakai yang lebih melokal lagi, misalkan ya tadi itu pakai VDIP itu. Kalau misalkan yang nikel itu biasanya kalau dari kajian yang awal itu udah, misalkan awalnya tuh udah ada yang kajian-kajian geologinya, teman-teman geologi udah ambil sampel atau ada mencoba ada ngebor sana satu sama lain gitu. Nah, kita biasanya kalau yang dari lebih dari 2 tahun saya ikut di dalam ini, itu kita mendeploy ERT sama GPR untuk kira-kira melengkapi datanya yang sudah dihimpun sama tim geologi itu. Jadi misalkan dari ya tadi itu dari satu titik bor ke titik bor yang lain, atau misalkan concernnya teman-teman geologi itu di wilayah mana. Nah, kita ke sana, lalu kita ya mendeploy alatnya, kita ukur, terus kita interpretasi, kita kasih insight kita ke teman-teman geologi. Itu. Kalau bauksit itu saya pas itu baru sekali ya, saya baru sekali ke Tayan itu. Bauksit itu banyak hasilnya tuh dari ya awalnya dari teman-teman geologi juga. Lalu concernnya dari teman-teman geologi itu misalkan, nah bawahnya itu kira-kira yang bisa diambil itu seberapa sampai bawah mana gitu. Atau misalkan kayak seperti yang kita udah saya sama Nicol pas di Pomala itu, nah itu bisa direplikat itu analisis boulder. Nah, itu boulder itu juga menjadi concern juga kalau pas produksi gitu. Jadi kalau ada fresh boulder di dalamnya itu, nah itu harus diambil, harus dihilangkan, dan kira-kira harus dikurangi dari itu jumlah sumber dayanya gitu loh, cadangannya seperti itu. Mungkin istilahnya tadi sudah didengar mengenai metode-metode apa saja yang dipakai dari mulai regionalnya, lalu dia lokalnya dari target emas, lalu ada nikel sama bauksit. Mungkin saya ingin melanjutkan pertanyaan, Mas. Saya sedikit ke-trigger sama tadi pada saat metode lokal pada eksplorasi emas. Tadi ada Mas Fikri menyebutkan tadi ada drone magnetik ataupun ground magnetik. Mungkin kami di sini itu istilahnya sering mendengar lah, Mas, bahwa kalau istilahnya metode magnetik ini sudah tidak relevan lagi di zaman sekarang, di industri sekarang. Lalu saya mendengar istilah PT Antam masih menggunakan magnetik. Kira-kira apa sih, Mas? Kenapa sih, Mas, untuk metode magnetik ini masih bisa powerful di pencarian eksplorasi emas ini, Mas? Oh, saya nggak tahu kalau ada anggapan tidak relevan lagi. Kalau misalkan tidak relevannya itu kalau di wilayah padat penduduk, memang ada alasannya seperti itu. Kalau misalkan
tempatnya itu masih ada ada ya virgin lah itu hanya di hutan itu masih powerful itu hanya. Itu pun kalau misalkan di tempat yang padat penduduk pun itu magnetik pun masih bisa dipakai. Misalkan kita tahu filternya yang pas itu berapa, kayak frekuensinya, misalkan dari gangguannya itu yang di sinyal EM-nya itu yang dari beberapa penduduk itu seberapa, itu kita bisa langsung filter aja kalau misalnya itu mengganggu. Kalau misalkan se misalkan selebar itu kita udah tahu berapa yang mana ruang penduduk yang mana, terus yang kosongan itu yang mana, ya udah kita langsung filter aja yang itu, misalnya yang kita nggak usah lihat yang bagian penduduknya seperti itu. Kalau misalkan relevan gimana, eh yang emas itu kan biasanya di dalam selubungnya itu batuan bekuan ya. Batuan beku itu biasanya memiliki eh, apa namanya eh, nilai magnetiknya itu lumayan tinggi daripada sekitarnya yang sudah terlapukan kah atau gimana itu. Misalnya yang masih solid itu magnetiknya lumayan tinggi daripada sekitarnya. Jadi misalkan kalau pakai drone magnetik maupun ground magnetik itu masih bisa terlihat bedanya begitu. Kontrasnya itu yang misalkan yang rendah itu gimana, yang tinggi itu gimana, nah itu kelihatan. Mungkin ini jadi ilmu baru lah Mas bagi kami yang selama ini mungkin sering mendengar kalau metode magnetik itu kurang relevan. Berarti istilahnya memang masih relevan, tapi dengan beberapa syarat khusus seperti yang Mas sampaikan tadi, seperti daerah yang masih virgin, seperti masih hutan, ataupun jika di daerah pemukiman dilakukan filter pada metode magnetik. Ya. Mungkin mau nambah pertanyaan lagi Mas. Tadi Mas sempat sepenyinggung metode ERT atau Electric Resistivity Tomography. Kira-kira pada penerapannya di lapangan tuh si ERT ini tantangan terbesarnya apa Mas? Maupun dari teknis akuisisi ataupun interpretasi datanya Mas kalau untuk metode ERT ini. Oke. Kalau ERT itu biasanya kalau dari dari 2 tahun lebih ini saya ikut di Antam ini ya. Concernnya itu yang pertama itu adalah itu sih. Ini lebih ke teknisnya di lapangan itu. Kita kan pakai kabel ya. Juga kabel yang dengan panjang tertentu, misalkan ya antara 200 hingga 700-an meter gitu. Nah, itu kalau misalkan udah dibentang, itu kita harus kiranya tuh hindari adanya kendaraan melintas itu. Jadi misalkan dari lintasan yang diberikan oleh tim geologi misalkan itu lintasannya itu ternyata melewati jalan ataupun melewati parkiran kendaraan seperti itu. Nah, kita harus komunikasi dengan yang mempunyai jalan ataupun yang mempunyai parkiran itu. Lalu concernnya juga misalkan itu ada lapisannya itu di bawah itu
itu seperti menyerap arus listrik yang diinjek dari instrumen itu. Jadi ada kasus itu di antara ya di Pomala itu di Sulawesi Tenggara, itu kita injek listriknya, lalu yang kembali ke yang potensialnya itu nilainya sangat besar dan errornya sangat besar juga. Setelah dilihat lagi, ternyata di bawahnya itu ada lapisan yang namanya karbon organik. Itu lapisannya itu ternyata itu dari arus listrik yang diinjek dari satu titik itu diinjek ke bawah, itu ternyata terserap. Ada yang terserap sehingga yang menerus ke potensialnya itu lebih kecil dari yang seharusnya. Gitu. Jadi kesannya itu yang nilai lapisan yang resistivity-nya itu lebih lebih tinggi, itu lebih naik daripada yang seharusnya. Itu concern-nya. Baiknya itu. Selain dua itu mungkin ya lagi ya. Saya bilang ERT lebih kalau misalkan noise atau gimana itu sangat kecil lah gitu yang hampir nggak ngefek lah itu misalkan ya kita hampir nggak pernah itu ya ngukur di dekat tiang listrik atau gimana itu ya, hampir nggak pernah itu. Oke Mas, ya cukup dipahami Mas ya. Nah, ngomong-ngomong soal tantangan nih Mas, kira-kira dari Mas Fikri terkait pengalaman lapangan, apakah ada Mas tantangan atau hambatan lah, mungkin orang-orang yang ngeselin gitu Mas ya, atau misal ada orang ngeselin atau kru ngeselin, nah Hmm. itu cara bentuk hambatan dan tantangannya itu seperti apa, dan cara menanganinya itu seperti apa Mas kira-kira Mas? Ya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya itu ya, gimana cara kita berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di lapangan itu. Kita bertemu dengan orang yang karakternya berbeda-beda, perilakunya berbeda-beda, budayanya berbeda-beda, gimana cara menghadapinya itu. Misalkan, ya itu tadi, kalau misalkan menghadapi orang yang istilahnya tadi dibilang itu ngeselin gitu ya. Itu kita kasih semacam ya awal-awalnya itu ya kasih omongan-omongan yang persuasif dulu lah. Ya gimana caranya biar dia itu eh, meskipun ngeselin gitu tetap masih bisa produktif atau enggak gitu. Bukan kontraproduktif dengan kita. Tuh. Kalau udah kontraproduktif ya kita harus kasih ya peringatan. Kalau udah nggak mempan ya kita ya kita harus apa namanya ya nandai terus kita laporin ke bagian yang lebih berwenang gitu. Karena sekali lagi kita ya ditugaskan ke lapangan itu ya untuk menjalankan apa yang sudah ditetapkan oleh tim gitu. Kalau ada yang kiranya kontraproduktif ya kita harus laporkan dan juga harus ditindak lebih lanjut lah seperti itu. Daripada kita membuang-buang waktu, membuang tenaga dan akhirnya kontraproduktif, nah itu tadi ya kita harus segera sudahi daripada berlarut-larut gitu. Benar-benar Mas. Jadi eh sepertinya banyak pengalaman Mas ya di lapangan, banyak orang-orang yang ngeselin, banyak orang-orang yang eh, kadang-kadang juga sangat mensupport gitu Mas ya. Nah, mungkin Hmm. dari Kuncoro atau Daniel ada pertanyaan lagi nggak, Daniel? Mungkin mau nanya ini Mas,
istilahnya tadi kan kita sudah bahas pertama dari akademik, lalu kita udah bahas dari teknis Mas berkarir selama ini dari dosen terus hingga menjadi apa? Punya karir di PT Antam. Mungkin saya pengen nanya sih Mas. Kira-kira menurut Mas ini dalam apa istilahnya kan tadi Mas sudah bilang kalau teknik geofisika itu memang cakupannya kecil karena memang dia terjerumus sekali. Kira-kira kalau misalkan istilahnya dari kita secara major itu geofisik, tapi secara kita membangun karir itu emang di luar cakupan geofisik tapi di kebumian. Kalau menurut itu Mas tanggapannya seperti apa? Kalau menurut saya sih ya just go for it aja. Kalau misalkan bisa adaptasi dengan bagus, apa namanya, teman-teman yang misalkan di lingkup kita itu support, kita juga bisa ikut dengan flow dari timnya itu, ya kenapa enggak gitu. Mungkin sama nanya lagi Mas, sebagai Mas yang sudah berpengalaman, kira-kira ada nggak sih Mas mungkin hal-hal yang dulu Mas menyesal dilakukan dan ingin menjadi nasihat buat kami para anak muda yang masih belajar gitu Mas? Ya yang setelah kita kita bahas yang dari awal hingga akhir nih, ya pertama yang dulu ya mungkin saya agak sesali sampai sekarang mungkin kalau misalkan gimana caranya belajar misalkan ya cara hard skill-nya ya atau dari itu geologinya dari satu tempat itu, dari satu lapangan itu. Kita dari geofisika jangan jangan terpaku sama yang kita lakukan aja. Misalnya nanti kalau kita diminta interpretasi interpretasi yang ada dari yang kita udah gather semuanya itu, ya kalau ditanyain yang di sini itu misalnya di titik ini itu nilainya segini itu karena apa? Nah, itu pertanyaannya. Nah, itu misalkan di bagiannya itu misalkan kalau di bagian emas misalkan batuannya itu batuan beku yang gimana ataupun ada semacam ada sungai kah atau gimana. Nah, kita harus tahu gimana di lapangan itu seperti apa. Nah, itu batuannya gimana. Jadi geofisika itu harus terjun ke lapangan. Harus tahu nggak cuma tinggal comot data terus presentasi. Nah, udah itu ada yang merah, biru, hijau gimana. Nah, artinya apa? Nggak tahu. Nah, itu udah obsolete lah menurutku itu. Nah, jadi harus tahu apa yang diukur di sana itu. Barangnya itu gimana, lalu kita bisa merangkai itu warna-warna indah yang kita kita gambar itu, kita olah jadi gambar yang lebih memiliki arti gitu. Jadi yang sudah kita yang di Geomin itu ya ada geologi, geofisika, terus ada geokimia itu ya concernnya itu yang geologi sama geofisika ya. Geologi kalau misalkan nggak ada geofisika itu cuma dukun, jadi cuma lihat di atas lalu tahu di dalamnya itu seberapa dalamnya itu. Nah, kok bisa tahu seberapa dalamnya itu gimana? Belum tahu, belum digali, kok bisa tahu? Nah, itu dukun. Kalau geofisika
tanpa tahu geologi itu cuma tahu ya cuma gambar-gambar indah, nggak ada artinya, cuma ya angka segini, terus warnanya biru, merah, hijau dan sebagainya. Tapi artinya apa? Nggak tahu. Nggak udah. Cuma itu aja, nggak ada hubungannya. Jadi dua-duanya itu harus harus berkolaborasi, harus bersinergi gitu. Intinya Iya, itu. Itu yang pertama ya. Yang kedua eh, itu tadi gimana komunikasi yang tepat dengan orang-orang itu, orang-orang yang berbeda-beda itu. Gimana cara kita komunikasi dengan sesama geofisikis, sama apa dengan orang-orang geologi juga, terus misalkan teman-teman yang misalkan yang membantu di lapangan, ataupun ya apa namanya eh, komunikasi dengan orang-orang yang lainnya lah di yang berkenaan di kerjaan kita atau sekitar kita gitu. Ya, seperti itu ya. oke Mas, baik Mas. Dari penjelasan-penjelasan Mas ini cukup membuka pikiran Mas untuk kami-kami ini yang saat ini sedang ya bingung nanti yang lulus ini mau ngapain sih. Terus juga ada hati yang Hmm, kayak takut Mas nanti habis lulus ini nanti kerjanya bagaimana, nanti mau kemana. Ternyata dari penjelasan Mas tersendiri, ternyata geofisika itu ya nggak sekecil itu Mas, ya nggak sekerucut itu. Jadi kita juga sebagai tim, baik itu tim geologi, geofisika atau geodesi itu juga em, saling membutuhkan Mas ya. Kan pernah dengar kalau misal geofisika itu juga geofisika itu harusnya kerjanya di minyak nih, padahal di tambang juga juga oke gitu Mas ya. Nah, itu merupakan kalimat yang cukup menenangkan hati lah bagi teman-teman yang mungkin em, tidak mengambil migas gitu Mas ya. Nah, mungkin terakhir Mas terkait sesi wawancara ini, mungkin dari Mas ada motivasi nggak Mas untuk teman-teman audiens nanti yang menonton atau dari Mas sendiri memberikan kata-kata lah penyemangat untuk teman-teman anak muda Mas terakhir Mas. iya. Nah, ya untuk kata tanya tadi yang katanya Nicole tadi yang menenangkan hati eh, untuk teman-teman eh, geofisika maupun teknik geofisika yang kebingungan nantinya mau gimana setelah lulus nanti ya. Awalnya itu harus tahu tahu potensi diri itu, potensi diri seberapa tahu atau jagonya sih aku ini, gitu loh. Kalau ngerasa kalian itu belum sejago itu, eh, aku saranin sih itu apa eh, kuliah lagi aja itu. Seenggaknya itu kalian itu ada nilai plusnya lah daripada nanti yang lain nanti pas terjun ke dunia kerja lagi itu. Lalu kalau kalian misalkan udah pede sama kalian sendiri apa setelah kalian lulus, berani aja langsung try sana sini, langsung coba-coba aja. Misalkan nanti bisa atau enggak, ada waktu namanya waktu belajar. Jangan jangan lelah untuk belajar. Itulah. Oke Mas, jadi melihat potensi diri jangan lelah untuk belajar Mas ya gitu. Jangan Itu. terpaku sama ilmu-ilmu tertentu lah. Jadi kita harus banyak belajar gitu Mas. Mungkin dari Mas Daniel Hmm. apakah ada pertanyaan lagi Mas? Ada cukup Mas M- ya? Mungkin dari saya cukup Mas, Oke. cukup ya. Oke lah Mas ya. Terima kasih Mas untuk sesi waktu sangat membuka pikiran Mas ya. Dan juga sudah membantu Hmm. terkait tugas kami. Dan di luar tugas itu kami benar-benar dapat pemahaman, dapat ilmu lah Mas. Mungkin dari kami jika ada pertanyaan yang eh, tidak disenangkan, mohon maaf Mas ya, dan juga kata-kata yang tidak disenangkan, mohon maaf. Mungkin saya tutup Mas ya.
Terima kasih banyak Iya. Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.